Oh, itu akeh. Itu akeh. Nah, niki kula paringi jamu kagem pegel linu nggih. Mayoritas masyarakat Joketro hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mereka yang lulus SMA atau bahkan sempat kuliah memilih tidak kembali ke kampung halaman sehingga tidak membawa angin perubahan di Joketro. Parni, Riem, serta Parman masih menjadi warga rentan miskin yang nasibnya bergantung pada kemujuran semata. Mereka sama sekali tidak memiliki kepastian akan hari esok. Untuk tambahan lauk makan, mereka mencari ikan di sungai. Ikan lele dan beberapa jenis ikan sungai lainnya masih ada di sini. Namun jumlahnya terbatas. Apalagi setelah adanya penambangan batu dan pasir yang merusak sungai. Oh, itu akeh. Goreng. Ini kenapa nggak dijual, Bu? Emang dapatnya berapa biasanya? Dapatnya sedikit. Berapa banyak biasanya tuh? Biasanya 5, 6 itu. Oh, nggak sampai yang limpah-limpah gitu ya? Ya. Ibunya kalau kejauhan sini juga nggak apa-apa. Di awal pandemi COVID-19, bantuan sosial dari pemerintah lumayan menghibur mereka. Namun setelah itu, hidup Riem kembali seperti semula. Kini mereka hanya bisa berharap pada anak-anak yang kelak bisa mengangkat derajat orang tuanya. Selepas lulus sekolah, anak-anak Joketro diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga dengan cara yang pernah dilakukan orang tua mereka, yakni merantau. Selain lahan sawah, Desa Joketro juga kaya akan kayu mahoni dan albasyah atau sengon. Sayangnya, warga tidak pernah menggarapnya sebagai sumber penghasilan utama. Padahal jika area kebun milik mereka dioptimalkan dengan menanam kayu produksi, tentu akan bisa menambah penghasilan mereka ke depannya. Kita mau bikin apa sih, Pak, hari ini, Pak? Kursi. Oh, gimana caranya, Pak? Batang-batang kayu umumnya dijadikan kayu bakar atau diolah menjadi furniture, seperti yang dilakukan Parman, salah satu pembuat kursi yang terkenal di Desa Joketro. Dalam hitungan jam saja, Parman bisa membuat sebuah kursi sederhana. Beberapa tahun lagi, anak-anak Parman memasuki usia kerja. Namun, Parman tidak ingin anak-anak bekerja di desa seperti ayahnya. Memang sesulit itu, Pak, buat cari uang di dalam desa nih, tidak ada pekerjaan, tidak ada potensi atau gimana? Kenapa kok anak-anak tidak dibiarkan di sini gitu, Pak? Habis gimana lagi, Mas? Kerja kalau di setempat itu kan ya bukan merendahkan itu. Kan upahnya sebatas-batas gitu aja. Tapi kalau mau keluar daerah, minimal keluar daerah, itu kan buat nyokong atau membantu orang tua kan bisa. Sekitar 80% penduduk Joketro adalah petani. Lahan sawahnya cukup luas dan bisa dipanen setiap 1 tahun sekali. Tidak heran jika Desa Joketro menjadi salah satu daerah lumbung padi di Kabupaten Magetan. Sayangnya, produktivitas sawah di Joketro tidak mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun.
kualitas sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi masalah. Joketro mengalami kendala dalam akses informasi. Warga Joketro sejak dulu tidak terpapar sinyal telekomunikasi dan internet. Inilah salah satu penyebab mengapa warga desa Joketro belum juga mengalami kemajuan hingga kini. Lahan desa ini sangat produktif pemirsa, terutama untuk sawah tada hujan. Sayangnya baru 15-20% yang teririgasi secara alami. Inilah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah dan juga masyarakat secara bersama-sama. Karena jika teririgasi secara penuh, tentunya produktivitas tani akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Warga desa Joketro sebenarnya ingin sekali mengalami panen berkali-kali seperti desa-desa lain. Selama ini, selain menunggu musim tanam dan musim panen, lahan sawah desa Joketro tidak produktif. Warga sebenarnya menunggu adanya pelatihan berkelanjutan, bukan program sekali jadi. Masyarakat menantikan adanya pendampingan bagi petani untuk memantau dan mengevaluasi produktivitas pertanian yang ada di desa Joketro. Untuk lahan setengah hektar ini bisa menghasilkan 1 ton beras. Jumlah yang cukup besar untuk konsumsi pribadi, namun terbilang kecil untuk dijual keluar karena kendala transportasi. Riem dan Parni biasa mendapat upah sebesar Rp75.000 per hari ketika membantu panen padi. Jika tidak dibayar dengan uang, maka mereka juga menerima upah 10 kg gabah. Ibu kan tidak punya kebun. Iya. Terus gimana makannya selain mengandalkan jadi buruh taninya orang gitu? Kerja apa adanya mau, Mas. Oh, apa aja tuh? Bantu ya. Nih buruh tani juga, Iya. kebun, Pun apalagi masak. masak. Iya. Masak apa tuh? Ya masak untuk hajatan, Mas. Oh, hajatan. Oh, apalagi Bu? Ya. Itu mencari pasir. Mencari pasir. Waduh. Jadi semuanya ya? Iya. Permasalahan yang terjadi di desa Joketro sebenarnya klise, sama seperti di daerah-daerah lain. Potensi desa yang berlimpah terkendala akses jalan yang buruk. Untuk bertahan hidup, terpaksa warga pergi merantau, meninggalkan lahan-lahan produktif yang ada di desa. Jika saja program pengairan ke dusun-dusun dapat segera terlaksana, bukan tidak mungkin produktivitas tani akan meningkat dan warga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya kalau bisa, terutama pertanian itu ditingkatkan masalah sumur 2T, karena masih banyak yang belum bisa dikenai air, Mas. Itu hanya masuk program. Dalam arti masuk program apa? Sudah mengerti kelemahan atau keluhan desa Joketro, masalah pertanian gini, tapi kan sudah masuk program. Hanya sebatas nunggu terlaksananya. Tidak banyak kegiatan yang dilakukan warga desa Joketro selepas bekerja. Apalagi mayoritas penduduk yang tinggal adalah anak-anak dan lansia. Penduduk usia produktif tinggal atau bekerja di luar kampung. Dari 3.200 penduduk desa Joketro, hanya tersisa 2.000 orang saja yang bertahan tinggal di desa. Sisanya merantau. Jumlah penduduk lansia sangat banyak. Sebagian besarnya sudah tak bisa lagi beraktivitas di kebun dan hanya berkegiatan di rumah.
Beberapa lansia bahkan sakit-sakitan dan hidup sebatang kara. Jika sudah begini, maka tetangga yang lain saling menjenguk dan membantu. Parni biasa menjemput penjual jamu dan tukang pijat untuk menyembuhkan lansia yang sakit. Setelah didatangi tetangga, biasanya lansia-lansia yang sakit merasa lebih baik. Mbah niki kula paringi jamu kagem pegel linu nggih. Diminum sehari 2 kali. Nggih. Niki ramuane nggih niku wau cabai merah, serai, puyang. Niku kan anget-anget. Saged mengurangi linu-linu. Nggih. Secara usia, kondisi fisik mereka memang renta. Namun secara psikologi, para tetangga menduga bahwa penyakit yang mereka derita bisa menjadi lebih parah karena tidak ada sanak saudara yang tinggal bersama mereka. Iya, Mas. Bisa Anda lihat pemirsa, di desa ini yang tersisa hanya orang tua dan juga anak-anak. Jadi ketika ada yang sakit, ketika ada yang membutuhkan, mereka hanya bisa saling membantu. Karena itulah yang bisa mereka lakukan, bergotong royong untuk saling membantu supaya bisa sembuh, dan bahkan mungkin hiburan itulah yang mereka butuhkan ketika anak-anaknya sedang merantau keluar.